Salam sejahtera beriring doa. Sahabat saya, dulu semua, pripun kabari? Alhamdulillah. Semua menyatu dalam nuansa silaturahmi kemakmuran. Pada malam hari ini kita berada di area lepas bebas Banggang Pantai. Semoga dengan harapan kita semua semakin dekat dengan alam ini akan menuangkan suatu kedamaian dan setidaknya nanti akan lebih kita menyatukan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada saat ini temanya adalah merintis agrowisata Batu Tulis Pantai Sini Tulungagung. Namun sebelumnya, pada hadirin sekalian yang nampak hari ini ada beliaunya Bapak Sunarji selaku manajer perwakilan Gabang Tulungagung. Selamat malam Bapak. Malam. Iya, juga bersama teman-teman dari pengurus perwakilan ya. Baik. Juga ada banyak manajer di perwakilan lain dari Kota Trenggalek. Bapak Suyanto, selamat malam. Ya. Sehat-sehat malam Pak Suyanto. Baik, bersama teman ya. Juga ada dari perwakilan Ponorogo. Iya. Selamat malam Bapak. Iya, selamat selalu ya. Dan juga ada dari Kota Kediri. Selamat malam Bapak pengurus dari Kediri. Ada nih? Iya, selamat malam. Historia daripada Batu Tulis ini nanti akan dikupas lepas oleh pengganipun Gus Imam Bayani. Selamat malam Gus Imam. Assalamualaikum. Pripun sehat-sehat mawon Gus nggih. Nggih, matur suwun kerawuhanipun. Kasih waktu secukupnya untuk memberikan penyerahan. Semoga ini ada guna dan manfaatnya bagi seluruh umat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amin. Segala puji bagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Murah, Allah yang Maha Asih, Allah yang Maha Tunggal, yang mana karena limpahan hidayahnya kita semua dapat bermuajahah silaturahmi dan ketepatan malam ini, malam tahun baru. Walaupun tadi pagi ada edaran bahwasanya tidak boleh ngumpul, tidak boleh apa, tapi kita alhamdulillah ngumpulnya ini di suatu tempat yang tempat ini masih maksudnya jauh dari lingkungan. Jadi insya Allah dengan adanya hawa atau udara yang seger, yang sepoi-sepoi, insya Allah kita semua terhindar dari yang namanya virus corona. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua selain berkumpul untuk bersilaturahmi, nantinya di akhir acara ini kita ada sesi tanya jawab perihal itu tadi yang dikatakan agrowisata atau yang nantinya dijadikan penjamin atau KYC oleh koperasi bersamaan dengan bersama dengan LMDH. Itu nanti insya Allah kita bisa makmur bersama-sama. Ini perihal
yang harus saya sampaikan kepada panjenengan semua, dan utamanya walaupun tidak hadir, ini teruntuk semua anggota koperasi di 99 kabupaten. Jadi walaupun ini yang datang panjenengan ini mungkin hanya 5 atau 6 kabupaten yang mewakili, karena memang waktunya dan mungkin sekarang ini dalam keadaan ada wabah, jadi kita tidak mungkin kalau ada pertemuan besar. Insya Allah nanti semoga wabah ini cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan kemakmuran yang kita bersama nanti dapat kita rasakan. Saya mau menyampaikan bahwasanya ada cerita Nabi Adam alaihi salam. Itulah awal mula manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teruntuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan sesungguhnya memang Adam alaihi salam itulah ciptaan Allah yang sempurna, yang bisa memimpin semua makhluk atau hamba-hamba Allah di bumi. Jadi namanya Adam alaihi salam itu tadi diberi beberapa kelebihan, terutama perihal ilmu, dan Adam alaihi salam dijadikan pemimpin untuk memimpin hamba-hamba Allah yang lainnya, malaikat, jin dan lain sebagainya. Akan tetapi memang itulah sudah sunatullah. Jadi Adam alaihissalam harus digelincirkan ke bumi karena digoda oleh iblis. Maka itulah ada Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi. Dan dimanalah ada Adam alaihissalam diturunkan, yaitu di tanah Hind. Jadi tanah Hind itu adalah tanah diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, diturunkan ke bumi. Terus disitulah Adam alaihissalam tadi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas pengampunannya Nabi Adam alaihissalam diampuni dan diganti murka Allah itu tadi dengan limpahan Rahman Rahim, limpahan berkah, yaitu diberi atau tepatnya diturunnya Nabi Adam alaihissalam itu tadi di bumi Hind atau di tanah Hind itu tadi. Nabi Adam alaihissalam selalu memanjatkan puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada anak-anaknya, supaya memberi atau menyampaikan namanya, istilahnya kalau sekarang ini sedekah. Jadi di dalam sejarah sedekah itulah ada peristiwa besar sekali yang mana namanya Qabil dan Habil itu tadi anak Adam alaihissalam, yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang namanya Qabil itu tadi marah besar sehingga dibunuhlah namanya yang Habil itu tadi. Jadi disitulah sebetulnya kisah pembukaan yang mau saya ceritakan. Jadi setelah itu Nabi Adam alaihissalam
bertengkar dengan ibu Hawa yang ceritanya anak yang laki-laki atau anak yang jelek dapat yang baik, yang bagus, anak yang bagus dapat yang jelek. Nah, inilah yang sampai sekarang itu tidak diterima oleh kita semua. Yang bagus milih yang cantik milih juga yang bagus, padahal ceritanya Nabi Adam dulu yang bagus itu harus dapat yang kurang cantik itu tadi. Jadi di situ sampailah peristiwa besar, yaitu Nabi Adam alaihissalam mengeluarkan yang namanya nutfah atau apa itu yang dinamakan dulu mungkin yaitu katanya jorok, tapi sebetulnya ini tidak jorok. Jadi Nabi Adam mengeluarkan apa yang dirahasiakan, juga Ibu Hawa mengeluarkan juga yang dirahasiakan, sehingga sampai waktu tertentu yang dikeluarkan Nabi Adam itu tadi menjadi bayangan atau menjadi istilahnya ragangan manusia, yang dari Ibu Hawa itu tadi membusuk. Jadi setelah membusuk maka dilemparkanlah itu tadi apa yang dikeluarkan dari Ibu Hawa itu tadi, dilemparkan. Mungkin lemparan itu masuklah ke lautan. Nah, setelah masuk ke lautan, sebelumnya itu sudah dipuja oleh si iblis itu tadi atau malaikat Ijazil. Setelah dipuja, jadilah yang satunya yang ragangan itu tadi menjadi Nabi Sis, yang membusuk itulah menjadi Sang Hyang Sis. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Sang Hyang Sis itu tadi menjadi penyempurna daripada Nabi Sis itu sendiri, sehingga tidak jaga-jaga namanya iblis untuk menggoda keturunan Adam. Sampai setelah Nabi Sis sempurna dan dia dikaruniai namanya istri, namanya Dewi Mulat, itu iblis menyatakan yang serupa Dewi Mulat yang namanya Dajjal. Dajjal itu sebetulnya nama samaran daripada Dajjal. Jadi sebetulnya Dajjal itu sudah muncul sejak awal zaman. Jadi sejak awal zaman itu Dajjal itu sudah ada. Dan Dajjal yang pertama kali itu wujudnya ya Dajjal bentuknya perempuan. Tapi insya Allah bukan seperti perempuan yang membantu kita semua ini, karena perempuan yang membantu kita ini termasuk perempuan yang tangguh dan perempuan yang jauh dari sifatnya Dajjal atau Dajjal itu tadi. Nah, setelah itu maka yaitulah awal pertama kali adanya perselingkuhan. Tapi perselingkuhan itu Nabi Sis tidak tahu. Jadi walaupun Nabi, ternyata memang pengetahuan itu selain dari Allah banyak sekali yang tidak mengerti, padahal itu masih dekat dengan Allah, dan itu istilahnya sudah Nabi, sudah semuanya diberi sifat maksud. Akan tetapi mungkin itulah namanya manusianya. Jadi mungkin sudah sunatullah si Nabi Sis itu tadi, alhasil punya anak dari belajar namanya Sayyid Anwar, dan dari Dewi Mulat namanya Sayyid Anwas. Yang itulah sebetulnya jika bakal tulung aku dibuka. Jadi
kalau Sayyid Anwas nanti menurunkan para nabi yang ada di Jazirah Arab, dan Sayyid Anwar itu nanti memberi wejangan. Jadi memberi wejangan di tanah Jawa yang insya Allah pusat peradabannya di Tulung Agung sini. Jadi Sayyid Anwar itu bukan berbentuk manusia, tapi Sayyid Anwar itu berbentuk goib. Kalau di sini makanya terus disebut semar atau samar. Jadi bentuknya itu goib. Yang mana Semar atau Sayyid Anwar itu tadi membimbing para raja-raja di Jawa untuk bersemedi, untuk menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di Jazirah Arab itu ada namanya Ruhul Kudus Nabi Isa alaihi salam, yang oleh pengikutnya itu dianggap sebagai Tuhan. Yang di Pulau Jawa itu ada Sayyid Anwar yang manifestasi menjadi Sang Hyang Wenang, sehingga Sang Hyang Wenang itulah yang menganggap dirinya sebagai Tuhan juga. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan adanya makhluknya, ciptaannya yang menganggap dirinya sebagai Tuhan? Karena sebetulnya bukan menjadi Tuhan, tapi menjadi kalimat Allah itu sendiri. Jadi setelah Sayyid Anwar dengan jalannya bertapa atau bersemedi, maka dia menemukan kesempurnaannya sehingga menjadi kalimat Allah itu sendiri. Yang kita sudah saksikan, kalimat Allah itu ada di teluk sini yang bunyinya Allah Muhammad itu tadi. Jadi perihal cerita Muhammad nanti insya Allah cerita yang mesti saya sampaikan di pertemuan besar. Ini ceritanya cerita yang ringan-ringan saja, tapi minimal panjenengan tahu sesungguhnya ayat Allah yang ada di teluk yang mau kita jadikan penjamin atau KYC ini adalah prasasti yang paling awal, namanya prasasti asal usul. Jadi asal usul itu ya Allah Muhammad itu tadi. Walaupun terjadinya itu melalui Sayyid Anwar atau Semar, yang mana itu tadi perjanjian dari Siwa atau Sis sampai perjanjian ke zaman Nabi Muhammad, dan mungkin itu di waktu Syekh Subakir. Di sini adalah perjanjian dengan Semar itu sendiri. Jadi Semar atau Sayyid Anwar itulah yang tahu betul-betul perihal cerita bahwasanya memang asal usulnya agama Hindu, agama Islam itu adanya alhamdulillah di wilayah Tulung Agung, tepatnya di Batu Tulis ini. Jadi ini cerita singkat, walaupun tadinya saya cerita agak sulit, akan tetapi memang sebetulnya begitulah. Jadi kita mencari untuk penjamin, karena yang kita mau buka ini adalah cerita prasasti dinasti. Padahal prasasti dinasti yang tidak terbantahkan adalah prasasti dinasti yang terjadi dari kalimatnya Allah itu sendiri. Jadi pernah itu diyakini orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani bahwasanya nanti kalau sudah ketemu kalimat yang ada di batu, ditulis di batu, kalimat yang namanya Allah Muhammad itu tadi, atau wahyu Allah yang pertama itu tadi, insya Allah nikulah wujud kemakmuran. Jadi kita itu nanti
mempromosikan bahwasanya panjenengan itu pejuang-pejuang, penemu atau panjenengan itu yang ngawiti, yang mengawali adanya penemuan prasasti dinasti yang ada di batu tulis. Jadi selain batu tulis itu mungkin ada tulisannya Allah Muhammad, tapi memang telurnya itu nanti kalau kita lihat dari satelit, jadi bentuknya tulisannya lafaznya yang Allah Muhammad. Jadi itu nanti yang kita promosikan. Jadi selain untuk agrowisata, yang lebih inti kita itu untuk saling ajang silaturahmi. Jadi selain silaturahmi sesama kita, itu nanti kita promosikan silaturahmi untuk seluruh dunia. Jadi memang agama Islam itu agama penyempurna. Kenapa Islam penyempurna? Karena memang Islam itu terjadinya dari Adam alaihi salam sampai Sayyid Anwar itu sampai ujungnya ke Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita itulah memang alhamdulillah Nabi yang paling sempurna, menyempurnakan akhlak kita semua, menyempurnakan tingkah laku semua, dan utamanya sesungguhnya kemakmuran itu datangnya di ujung ujung ini namanya syariat Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Insya Allah kita bisa melaksanakan dengan lahirnya kemakmuran. Ini saudara-saudaraku yang saya hormati, insya Allah kalau kita memang betul-betul mempelajari namanya batu tulis, bukan kita mencari tulisan yang ada di tebing, akan tetapi kita itu merenungkan kok bisa tulisan di tebing bentuk telurnya Allah Muhammad, terus kok bisa zaman dahulu kala orang sudah meyakini telur itu lafaznya Allah Muhammad, padahal orang dulu itu tidak ke atas. Berarti memang betul-betul namanya dewa atau orang pintar dulu itu bisa juga melihatnya dari langit atau dari atas bumi. Karena kalau tidak dilihat dari atas bumi, tidak mungkin itu bisa berbunyi Allah Muhammad itu tadi. Jadi itulah sesungguhnya memang peradaban itu sudah dari zaman Nabi Sis sampai Nabi Sulaiman, terus sekarang zaman Nabi Muhammad ini, sesungguhnya kalau Allah menghendaki peradaban itu sudah peradaban tinggi, peradaban itu sudah peradaban luhur, dan alhamdulillah kita semua orang Jawa terutamanya atau Indonesia atau Nusantara pada umumnya itu memang diberi hidayah anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia di lain atau manusia-manusia selain di Nusantara atau di Indonesia. Apa itu namanya Rahman Rahim. Jadi sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim itu tadi masuk ke sanubari orang Jawa, orang Indonesia, dan utamanya ya orang di seluruh Asia. Orang Asia memang sudah dimasuki namanya kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itulah yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan khususnya saya berharap yang ada di dekatnya batu tulis, terutama Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, dan mungkin sampai ke Malang, sampai kapal itu, insya Allah itu nanti merenung dan merenung, memperjuangkan dan memperjuangkan
karena perjuangan kita ini sebetulnya sudah sampai di tempatnya. Jadi di sini sudah menemukan KYC-nya, yang urusan di perbankan juga sudah sampai ke ujungnya. Jadi saya berharap panjenengan lebih mengedepankan silaturahmi, yang mana silaturahmi itulah kekuatan kita untuk menghadirkan, untuk mewujudkan namanya kemakmuran itu sendiri, atau demi terwujudnya kemakmuran itu kita harus berjuang dan berdoa. Nomor satunya berdoa, terus diikuti dengan perjuangan, sehingga apa yang sudah dicapai di sini dengan yang sudah dicapai di perbankan bisa sinkron, dan cepat-cepat kita itu bisa mengenyam atau merasakan apa yang sudah kita perjuangkan semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ini tadi ada yang lupa, Pak Iman tidak dapat hadir di hadapan panjenengan semua karena memang di sana masih banyak pekerjaan, dan utamanya yang sudah selesai dilaksanakan di bank itu tadi, mungkin ini ke selanjutnya dari tahun baru itu bisa diawali lagi, yang mana kita semua berdoa, dan tidak cuma berdoa tapi kita semua apa yang maksudnya bukan berdemo, tapi kita semua itu memang mendukung secara all out, jadi mendukung zahir batin. Jadi itu tadi, karena kita tidak bisa banyak di pertemuan ini, maksudnya banyak orang atau banyak perwakilan, namun cukuplah dari Tulungagung, Trenggalek, Kediri, dan itu menjadi wakilnya, dan ini nanti disampaikan secara getok tular. Apa itu getok tular ya? Disampaikan secara getok tular atau di itu grup-grup itu tadi, grup WhatsApp atau lain sebagainya, bahwasanya kita ini sudah tidak ada diragukan. Jadi kita ini sudah tidak ada ragu, umpamanya ini yang kita laksanakan masih halusinasi, yang kita laksanakan ini masih sekedar lamunan, karena barang kita alhamdulillah namanya penjamin itu sudah masuk di BNI dan menjadi blok fund. Setelah menjadi blok fund, maka itulah kita tinggal mengatakan bahwasanya untuk proyeknya ya proyek menjadikan Batu Tulis, atau tepatnya di wisata Batu Tulis ini menjadi agro, dan utamanya nanti menjadi taman yang sangat indah sekali. Insya Allah ngoten mawon atur kula kagem panjenengan. Sak lebihipun niki mungkin tanya jawab, insya Allah menawi wonten panjenengan pertanyaan, dan kula utamakaken panjenengan kedah bertanya. Dados niki mungkin sewengi donga mboten napa-napa. Intine walaupun blekak-blekuk niku wis kula terane secara singkat dawuh Nabi Adam, sakjane niku lek kula terane tenanan niku kan nerangne niku sewengi dhewe. Jadi krono kula niku menyingkat-nyingkat, dadi niki ngoten niku wau. Insyaallah niki dipun lanjutaken perkawis napa kemawon, perkawis masalah perbankan nggih bareng, masalah agro nggih bareng, pokoke perkawis sing nyebabne ngresepne malah panjenengan saha sedaya anggota koperasi Bintang Sukamakmur Nusantara. Monggo. Matur suwun, terima kasih Gus Imam.